Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Ustazah Dinda tentunya di kelas 8. Nah, Soli dan Solihah Ustazah semuanya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian jenis, ya, ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Itu gimana? Masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Harus ingat ya, jangan sampai masuk ke materi baru, materi yang kemarin dilupakan gitu. Karena kalau ulangan pun semua bab ya, semua materi itu akan dimasukkan. Jadi silakan direview lagi. Kalau misalkan memang ada yang tidak mengerti atau belum paham, itu harus ditanyakan. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang iklan, slogan, dan poster. Ya, seperti biasa, kalau sudah masuk ke pengertian, ciri-ciri dan jenis, maka materi selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks iklan, slogan, dan poster. Gitu ya. Tapi untuk struktur ini yang dibahas itu nanti mungkin kebanyakan contohnya adalah iklan, ya. Oke, sebelumnya seperti biasa, ini adalah indikator atau tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama adalah nanti kalian akan membahas, ya, kita akan membahas mengenai pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Gitu. Ini berkaitan dengan struktur tentunya ya. Nanti struktur dan juga kebahasaan. Kalian akan memahami ada apa saja sih strukturnya, samakah dengan teks yang sebelumnya. Yang sebelum kita bahas adalah berita ya. Sama tidak, kalau misalkan berbeda, apa yang menjadi perbedaannya gitu. Kemudian kebahasaan teks iklan dan slogan juga itu akan berbeda dengan berita ya. Nah, kemudian setelah menelaah struktur dan juga kebahasaannya, nanti kalian akan belajar ya, akan diminta untuk membuat iklan, slogan, dan poster dalam bentuk gambar tentunya ya, tidak mungkin kalau divideokan gitu. Tapi ini nanti setelah pembahasannya sudah selesai. Oke, kita masuk langsung ya, karena pembahasannya cukup singkat dan insya Allah Ustazah yakin kalian juga akan mudah memahami gitu, karena gampang lah ya, insya Allah. Oke, yang pertama struktur iklan dulu. Nah, kita lihat struktur iklan itu ada 3. Yang pertama adalah judul, ya, ada judul iklannya. Pasti misalkan kalian lihat berita tapi cuman kelihatan kalian lihat iklan tapi di iklan itu cuman ada gambar rumah, terus nomor telepon misalkan, tanpa ada disertai judul. Kira-kira kalian paham gak apa maksudnya? Kan bisa jadi menjual rumah, siapa bilang, bisa jadi jual tanah rumahnya kan ya. Jadi harus dilihat dulu judulnya itu apa. Nah, di sini di iklan itu judul harus ada ya, dan judul ini berisi nama produknya, kemudian berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan, dan itu terletak di awal tulisan. Pasti yang namanya judul itu di atas dan pasti di awal penulisan ya. Itu yang pertama adalah judul. Itu kemudian nanti kita lihat contohnya, ada penjelasan. Nah, penjelasan ini kalau sudah tadi ditentukan menjual rumah, maka selanjutnya adalah penjelasan. Penjelasan ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan gitu, menerangkan secara detail produk atau jasa dan kegiatan tersebut gitu. Untuk apa tujuannya? Digunakan ini sebagai penguat sekaligus untuk menarik perhatian khalayak untuk melihat iklan tersebut gitu. Jadi kalau ada yang tertarik misalkan, jual rumah, kira-kira berapa nih harganya, atau misalkan rumah luasnya berapa sih, ada kamarnya ada berapa kamar gitu, maka ada di penjelasan itu. Jadi ada judul, kemudian ada penjelasan, dan yang terakhir adalah nama dan alamat yang mengiklankan atau pengiklannya. Kalian bikin iklan
ya produknya bagus, misalkan bermanfaat, berkhasiat, tapi tidak ada nama pengiklan dan alamat pengiklan atau nomor teleponnya. Kira-kira yang tertarik tadi jadi nggak beli? Ya pasti nggak jadi, karena apa? Bingung dia harus kemana menghubunginya. Itu gimana cara belinya? Gitu ya. Jadi ada nama dan alamat pengiklan. Nah, di sini ada nama, ada alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi bertujuan untuk memudahkan halayak untuk menghubungi pengiklan. Gitu ya. Jadi ada judul, penjelasan, nama dan alamat pengiklan. Hafal ya. Coba kita ulangi. Ya, kita ulangi. Yang pertama ada judul. Judul ini berisi nama produknya atau jasa atau kegiatan yang nanti akan diiklankan. Kemudian penjelasan berisikan tujuan produk, dan yang terakhir ada nama dan alamat pengiklan. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Contoh dari iklan dan di mana aja sih strukturnya? Oke. Kira-kira judulnya mana? Oke. Kemudian penjelasannya dan nomor teleponnya udah ketahuan ya. Oke, kita lihat. Judulnya ada di atas. Ya, di sini sedang mempromosikan Suzuki. Itu Suzuki Suzuki mobil ya di sini. Berarti iklannya berarti judulnya adalah ini. Ya. Kemudian penjelasannya tentu ini, dan di penjelasan ini dituliskan, digambarkan, ini gambarnya, gambar mobilnya. Kemudian ini list harganya. Ya. Itu 0% informasi, itu penjelasannya. Nah, kemudian pengiklannya sudah jelas. Itu ada di bawah. Ya, ini nomor telepon. Itu, yaitu dari gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira mana yang termasuk ke dalam judul, penjelasan, dan juga alamat atau nama pengiklan? Oke, betul. Ya, judulnya ini. Ya. Karena akan mencari di sini, mencari tenaga kerja judulnya, ya. Kemudian penjelasannya mana? Penjelasannya adalah nih, ini. Tadi dicari, dicari tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya adalah direktur dan HRD. Kriterianya seperti apa? Itu ada di penjelasan. Ini penjelasannya. Gitu. Jadi pria dan wanita, kemudian pendidikannya minimal D3 dan sebagainya. Itu penjelasannya. Ya. Yang ketiga, tentunya pengiklan. Di sini jelas pengiklannya ya, ada nama pengiklan, ada email, ada alamatnya, tuh. Gitu. Kenapa tidak menyertakan nomor? Karena biasanya nih di sini kalau untuk lowongan kerja itu cukup mengirimkan email mengirimkan email kita ke email yang tertera di iklan gitu. Jadi biasanya gitu kalau iklannya berupa lowongan kerja. Tapi bisa nggak ditambahkan nomor? Ya bisa, itu tergantung dari pengiklannya. Itu. Nah, itu mengenai struktur gampang ya. Dan ini hanya ada di iklan. Itu kalau slogan beda lagi, karena kalau slogan itu biasanya tidak ada judul, tidak ada penjelasan, dan tidak ada pengiklan. Gitu pun poster ya. Tapi kalau posternya berupa iklan itu pasti ada judul, kemudian pasti ada penjelasan dan ada pengiklannya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di teks iklan ini tidak banyak ya, tidak sebanyak teks yang kemarin dibahas ya, teks yang berita. Nggak tahu deh nanti kalau di teks selanjutnya ya, tapi menurut Ustazah ini yang paling sedikit dan paling mudah gitu. Karena apa? Kalau biasanya membahas tentang kata, konjungsi dan sebagainya, kalau di sini kita akan membahas kalimat. Kaidah kebahasaannya jenis-jenis kalimat yang ada di dalam teks iklan, slogan dan poster. Yang pertama ada kalimat deklaratif atau kalimat berita
atau pernyataan ya. Di sini dijelaskan kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Biasanya ditandai tanda bacanya apa? Cukup dengan titik. Gitu ya. Contohnya gimana sih Ustazah? Oh, ini harus dibahas dulu satu-satu ternyata. Oke, tadi deklaratif, sekarang interrogatif. Interrogatif ini adalah kalimat tanya ya. Sama kayak misalkan dia diinterogasi itu apa, ditanya-tanya ya kan. Yang ini kalimat interrogatif ini kalimat yang berfungsi menanyakan sesuatu. Aduh, ini ada kesalahan penulisan. Menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya, nah atau bertanya. Tanda bacanya apa? Pasti ya tanda tanya ya, ini nih tanda tanya. Kemudian ada apa lagi sih? Ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini apa? Kalimat perintah. Berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari lawan bicara. Dan ditandai dengan tanda bacanya ada tanda seru. Ya, perintah atau kalimat imperatif. Yang terakhir, ada kalimat interjeksi atau kata seruan ya. Kata atau kalimat seruan itu berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara. Nah, apa bedanya tanda seru di sini dengan di sini? Sama-sama menegaskan ya. Tapi kalau di sini kalau imperatif itu perintah, kalau kata seruan ini lebih kepada menyampaikan perasaan. Ya, kalau tadi perintah, kalau seruan berarti menyampaikan perasaan gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ustazah, aku bingung, harus ada contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Kalimat deklaratif tadi ya kalimat berita berupa pernyataan dan berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menginformasikan sesuatu. Contohnya, nah, batik aneka, batik murah dan berkualitas. Di sini harusnya ada titik ya. Nah, ini menginformasikan bahwa batik aneka itu adalah batik yang murah dan berkualitas. Cukup hanya menginformasikan gitu. Yaitu contohnya. Kemudian kalimat interrogatif ini kayaknya udah hafal dan udah tahu semua ya, udah hatam. Nah, tertarik berlibur ke Bali. Itu pasti intonasinya naik ya kalau tanda tanya. Gitu, dan dia pasti bertanya ya. Kamu mau kemana gitu kan? Atau kamu punya uang berapa? Gitu kan, itu kan tanda tanya. Gitu, atau biasanya ditandai dengan kata tanya apa, kenapa, mengapa dan sebagainya. Kalaupun tidak berarti intonasinya naik. Kemudian ada kalimat imperatif. Nah, ini perintah. Ya, kalimat perintah. Oke, ini buanglah tempat pada sampahnya, itu perintah. Ya, kalau misalkan jangan sekali-kali mendekati narkoba, itu larangan. Ya, karena ada kata jangan, gitu. Tidak boleh, itu larangan. Kalau perintah buanglah sampah pada tempatnya, itu. Yang terakhir adalah kalimat interjeksi atau seruan. Wah, betapa indahnya alam Indonesia. Di sini fungsinya untuk menegaskan perasaan si pembicara. Jadi perasaan lebih ke, kalau interjeksi itu lebih ke perasaan tadi, indah, suka atau tidak, itu interjeksi. Baik, selanjutnya itu ya. Atau masih mau diulang? Oke, kita ulangi lagi ya. Kayak kaidah kebahasaan itu ada 4. Yang pertama ada deklaratif, berupa kalimat berita yang dia menyatakan informasi, memberikan informasi, memberikan atau menyatakan informasi, menginformasikan sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini mah sudah tahu ya, berarti berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Nah, ditandai dengan tanda tanya. Kalau kalimat imperatif adalah kalimat perintah ya, memerintah. Itu agar apa? Untuk mendapatkan tindakan dari lawan bicara. Itu. Dan terakhir ada kalimat interjeksi atau kalimat seruan ya. Kalimat seruan atau kata seruan itu untuk menyampaikan perasaan si pembicara. Jadi jangan sampai ketukar. Deklaratif itu kalimat tanya, bukan deh gitu kan. Karena apa? Karena biasanya banyak yang tertukar antara deklaratif mah biasanya karena D kan awalnya. Nah, kalau kalimat interrogatif, imperatif dan interjeksi itu biasanya banyak yang tertukar. Banyak yang mengatakan interrogatif itu kata seruan, imperatif itu kata tanya gitu. Karena apa? Kata-kata ini asing
biasanya kata tanya, perintah, seruan gitu aja, bahasa apa ya, bahasa familiarnya itu. Tapi ternyata ada istilah lain dalam bahasa Indonesianya ini. Itu ya. Oke, Ustazah rasa bisa ya. Selanjutnya, nah kita lihat bahasanya apa lagi. Oke. Oh ya, bagus banget bajunya, itu termasuk ke dalam interjeksi karena mengungkapkan perasaan. Bagus banget bajunya, atau ih lusuh banget mukamu gitu. Itu kan berarti interjeksi, menyampaikan perasaan. Kemudian HP ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Kira-kira deklaratif, imperatif, interrogatif, atau interjeksi? Betul sekali. Jawabannya adalah deklaratif. Karena apa? Ini menginformasikan bahwa HP-nya lengkap ya dengan fitur-fitur canggih. Kemudian yang ketiga, berhentilah merokok. Apa ini? Termasuk ke dalam? Oke, betul. Ya, imperatif. Ya, imperatif. Jangan terbalik dengan interjeksi. Kemudian, ketombe adalah masalah yang sering dialami jika rambut tak terurus. Jenis kalimatnya, jenis kalimat apa ini? Deklaratif. Betul sekali. Gampang kan ya? Gampang kok. Oke, mari sukseskan acara ini. Termasuk ke dalam perintah apa tadi? Ya, imperatif. Ya, jadi nanti kalau ada latihan, nanti setelah ini kita akan ada latihan. Tentukannya cukup gini aja, imperatif. Tidak usah imperatif, misalkan perintah atau larangan, ya. Karena pembahasannya hanya imperatif. Oke, cantik sekali kamu. Wah, makasih. Ya, itu cantik sekali kamu, itu termasuk ke dalam pengungkapan, berarti mengungkapkan perasaan artinya. Jadi jenisnya adalah interjeksi. Dah. Oke, itu pembahasannya. Nah, di slide terakhir ini akan ada latihan soal. Jadi kalau ada yang tidak menyimak sampai akhir, dia akan kelewat latihan soalnya ya. Kenapa harus latihan soal? Karena agar memudahkan kalian ya, agar terbiasa membedakan mana interjeksi, imperatif, dan satu lagi apa tadi? Interjeksi, imperatif, dan deklaratif ya, juga satu lagi imperatif. Itu jadi untuk membedakan 4 jenis kalimat yang tadi ya gitu. Nah, ini soalnya Ustazah sertakan di PowerPoint, tapi nanti Ustazah juga sertakan di tugas online. Jadi silahkan dicek di tugas online dan wajib dikumpulkan ya untuk mengetahui untuk mengetahui bahwa kalian itu mampu ya, dan kalian itu bisa mengerjakan dan juga menentukan jenis-jenis teks, jenis-jenis kalimat di pembahasan ini gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Oke, ada 2 ternyata. Ustazah banyak banget soalnya. Enggak kok, dikit ya, 2 mah sedikit. Yang pertama, nanti silahkan kalian cari iklan ya, iklan yang tentunya harus ada struktur, kemudian penjelasan, dan juga nama pengiklan ya. Yang ketiga tadi strukturnya itu silahkan mau digambar Ustazah karena aku mah jago gambar, mangga, nggak masalah, silahkan. Itu poinnya akan lebih besar ya. Kemudian ada yang mencari saja di print, itu juga silahkan. Jadi ada poin-poin plus bagi yang mengerjakan tentunya ya. Nanti silakan cari atau menggambar iklan, kemudian silakan ditentukan strukturnya. Kalau yang mencari berarti harus ada bukti fisik, jadi boleh di print ya, kemudian ditempel di buku. Setelah ditempel nanti ditentukan ya, dikasih kurung kurawal di sampingnya itu kalian, atau tanda panah untuk menunjukkan mana judul, penjelasan, dan juga yang terakhir adalah nama pengiklan ya. Kalau yang mencari, kalau yang menggambar berarti silahkan digambar di buku bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan kebahasaan pada teks di bawah ini. Nanti cara mengerjakannya, ditulis dulu kalimat-kalimatnya, kemudian ditentukan di sampingnya, di sininya nih. Ini termasuk ke dalam apa, ini termasuk ke dalam kalimat apa gitu. Ya, cukup seperti itu. Dan satu lagi perhatian, mohon ketika Ustazah minta untuk merangkum atau mengerjakan soal, itu tolong dikerjakan di buku bahasa Indonesia ya. Jadi tidak mengerjakan di buku yang lainnya. Karena apa?
Jika nanti kita sudah bertemu, insya Allah semoga ya, kita berdoa semoga bisa bertatap muka, itu nanti bukunya akan Ustazah cek. Jadi siapa yang betul-betul mengerjakan, ya siapa yang betul-betul hanya menyimak saja. Itu mungkin cukup sekian gitu ya, nanti ini disertakan di tugas online dan silahkan dikerjakan kemudian dikumpulkan. Bagi yang merasa tugas sebelumnya belum selesai ya, entah itu video dan sebagainya, kalau Ustazah pribadi tidak akan bawel ya, tidak akan bawel untuk menagih. Karena apa? Ya nantinya kalian sendiri yang akan keteteran, apalagi kalau sudah masuk ke penilaian akhir ulangan semester. Itu biasanya kalau yang masih banyak tugasnya akan akan riweuh ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan hari ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diikat ilmunya dengan tulisan karena sayang ya, ini menjadi ilmu yang baru untuk kalian dan untuk Ustazah juga tentunya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.